Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa nafa'a bihi, dan memberi manfaat dengannya. Yaitu yang pertama hikmahnya, al khalqu ma'al haqqi la yahlu ahadun minhum min an yakuna fi ihdad dairatain, imma dairatur rahmah aw dairatul hikmah. Faman kana al-yawm fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadli, wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adli. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam kitab hikmahnya, kitab hikamnya, al-khalqu, makhluk ini, manusia ini maksud makhluk ini yashmulul jin wal ins, yaitu jin dan manusia, karena mereka mukhatabun, karena mereka apa? Ya, ada tuntutan untuk melaksanakan daripada perintah Allah. Al-khalqu, makhluk ini, baik itu jin ataupun manusia, ma'al haqqi, bersama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Al-haq ini maksud Allah. Makhluk ketika bersama Tuhannya, la yakhlu, tidak kosong, tidak terlepas, ahadun, salah satu, minhum, di antara mereka, min an yakuna, daripada menjadi, fi ihdad dairatain, di salah satu dua kelompok, atau salah satu dua wilayah, atau salah satu dua ruang. Artinya apa? Makhluk ini, kita aja contohnya manusia ini. Manusia ini ketika hidup itu tidak kosong, tidak terlepas daripada salah satu dua kelompok. Apa dua kelompok ini? Imma, ada kalanya manusia itu masuk dairatur rahmah, masuk dalam kelompok ar-rahmah. Ini masuk dairatur rahmah nanti siapa? Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Au dairatul hikmah, atau kalau memang tidak masuk dairatul rahmah, berarti dia masuk dairatul hikmah. Siapa ini dairatul hikmah? Nanti orang-orang dairatul hikmah ini dimaksud kelompok orang-orang musyrik, orang-orang yang sesat, orang-orang yang apa? Dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faman kana, maka barang siapa, kana al-yawm, barang siapa dia berada al-yawm, al-yawm yang dimaksud hari ini, maksudnya apa? Di dunia. Barang siapa yang ketika dia berada di dunia, fi dairatir rahmah, di dalam kelompok dairatir rahmah, kelompok orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, kana ghadan, maka nantinya ghadan yang dimaksud besok, artinya apa? Di akhirat. Nanti di akhirat, fi dairatil fadli, dia di dalam kelompok orang yang mendapatkan kemurahan dari Allah. Tapi sebaliknya, wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah, barang siapa yang masuk kelompok daripada orang yang dijadikan hikmah, kelompok daripada dairatul hikmah, siapa mereka tadi? Orang-orang musyrik, orang-orang sesat, orang-orang yang ahli maksiat. Maka wakana ghadan, maka besok nanti di akhirat, artinya besok di situ apa? Di akhirat, maka dia mendapatkan apa? Fi dairatil fadli, fi dairatil adli, maka dia dalam kelompok apa? Dairah, wilayah atau ruang kelompok orang adli yang mendapatkan keadilan dari Allah. Apa maksudnya? Berarti apa? Kita ini dalam dua kelompok. Di dunia ini kita bisa menjadi salah satu daripada dua kelompok. Ada yang dairatul rahmah, kita berharap mudah-mudahan terus dalam dairatul rahmah, dan ada dairatul hikmah, orang-orang yang dia melakukan apa? Perbuatan yang melanggar perintah Allah, baik dia menyekutukan Allah, dia menjadi orang yang sesat, dia melaksanakan daripada maksiat kepada Allah. Nah, ini kita ini dalam dua hal ini. Yang dikatakan dairatul rahmah itu apa? Kelompok orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Jadi orang baik.
Mereka adalah orang-orang yang menjadi apa? Muhsinin. Yang mendapatkan rahmat Allah itu siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Karena itu dikatakan apa? Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya Allah itu ya dekat selalu dengan orang-orang yang berbuat baik. Karena apa? Karena di atas dunia ini ada madhar ar-rahmah. Madhar rahmah. Madhar rahmah itu apa? Madhar yang di situ tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sekarang saat ini. Kita di dalam majelis ilmu. Ini fi madhar rahmah. Ini tempat turunnya rahmat Allah. Majelis zikir, kita diajak berzikir, itu madhar turunnya rahmat Allah. Kita di dalam masjid i'tikaf, baca Al-Qur'an, ibadah, berarti kita di dalam madhar tempat yang dimana turunnya rahmat Allah. Itu dikatakan apa? Madharur rahmah. Al-Qur'an yang kita baca itu juga apa? Sebagai rahmat. Wa nunazzilu apa minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu adalah menjadi obat dan juga apa? Menjadi apa? Sebab turunnya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Di dunia ini ada tempat-tempat yang di situ akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu di tempat-tempat ini, kita selalu ya berada di tempat-tempat yang banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dunia kita selalu mendapatkan rahmat Allah, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan kemurahan dari Allah. Apa itu fadlillah? Apa itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan daripada pahala, mendapatkan surga. Kita jadi orang beruntung kalau selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa kok kita menjadi orang beruntung? Ketika kita selalu berada di dairatul rahmah ketika di dunia, maka nanti kita ketika di akhirat berada dalam apa? Dairatul fadl, mendapatkan kemurahan dari Allah. Kenapa kita dianggap beruntung? Karena apa? Di hari pembalasan dia akan mendapatkan apa? Pahala yang besar. Dia akan mendapatkan apa? Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pahala tadi itu bukan apa? Karena istihqaq. Ini dikatakan kalimat fadlillah, kemurahan dari Allah. Artinya apa? Bukan istihqaq. Bukan semata-mata hak daripada kita melaksanakan itu ibadah. Artinya gini. Kalau kita melaksanakan sesuatu ya seperti kita ibadah di dunia, kemudian kita merasa berhak masuk surga, itu namanya istihqaq. Bukan fadl, bukan kemurahan dari Allah. Kita ini ibadah di dunia ini sampai kita mendapatkan rahmat Allah, nanti di akhirat kita mendapatkan apa? Pahala sampai akhirnya masuk surga. Dan itu surga, pahala yang kita dapatkan bukan karena kita berhak, bukan. Jangan menganggap karena kita beribadah kemudian kita merasa orang yang berhak masuk surga, bukan. Jangan merasa itu adalah hak kita, tapi itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja, Allah memberikan kepada kita di dunia ini mata. Apakah itu adalah hak untuk kita? Kita sebagai manusia harus punya mata? Enggak, itu kemurahan dari Allah. Itu pemberian semata murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita merasa itu adalah hak kita untuk mendapatkan mata. Begitu juga nanti apapun pemberian dari Allah, kita dapat badan ini, kaki, lengkap semuanya anggota tubuh kita, bukan itu adalah hak untuk kita, bukan sebagai makhluk, enggak. Allah mau memberi ataupun menarik, Allah akan memberikan atau kita diambil, terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa? Semata-mata adalah kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hak. Kalau itu dikatakan hak kita, berarti ya kita juga sama. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita nanti mendapatkan pahala besar, mendapatkan surga, itu adalah kemurahan dari Allah, bukan hak. Nah, kalau kita merasa itu adalah hak, berarti kita bisa menuntut kepada Allah. Berarti kita bisa menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Allah? Kok kamu masukkan aku ke dalam neraka? Padahal aku melakukan ibadah. Karena itu ada cerita orang ketika dimasukkan ke dalam
ke dalam surga, kemudian Allah mengatakan udkhul jannah birahmati, masuk kamu surga karena rahmatku. Tapi dia mengatakan la ya Rabb bal bil amali. Enggak ya Allah, aku masuk surga dengan amalku. Tapi akhirnya apa? Oh, kamu masuk surga menganggap kamu dengan amalmu. Ya sudah. Aku beri nikmat, kamu kan sudah aku beri nikmat ketika di dunia. Banyak kan nikmatnya? Nikmat mata, nikmat kaki, nikmat mulut, nikmat badan, nikmat jantung, nikmat ini. Udah gini aja. Timbang amal perbuatannya, karena dia merasa melakukan ibadah jihad aja 500 tahun. Udah taruh aja satu timbangan amal perbuatan baiknya dia ketika di dunia. Ambil kenikmatan satu mata, taruh satu mata. Ternyata masih lebih berat kenikmatannya mata. Berarti yang dia lakukan masih kurang untuk mensyukuri nikmat Allah. Berarti kamu tidak berhak masuk surga, kamu masuk neraka. Kalau kamu menuntut bahwa kamu berhak masuk surga karena amal kamu, udah, kamu berarti tidak berhak masuk surga, kamu masuk neraka. La ya Rabb, enggak ya Allah, kalau begitu birahmatika ya Rabb. Kalau gitu dengan rahmat Engkau ya Allah. Nah, kan itu Allah akhirnya masukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Bukan kita merasa punya hak. Ya, kalau kita merasa punya hak bisa menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semata-mata adalah apa? Karena fadlillah. Ya, karena apa? Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa sih yang mendapatkan fadilah? Orang-orang yang masuk dairatul rahmah. Karena kita di dunia ini ada dua kelompok. Ada dairatul rahmah, ada dairatul hikmah. Yang mendapatkan fadilah, ampunan Allah, pahala besar, surga, yaitu bagi orang-orang yang masuk dairatul rahmah. Orang-orang yang masuk dalam apa? Kelompok yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya kalau kita ini menghadiri majelis seperti ini, itu karena apa? Tujuannya untuk apa sih? Untuk ingin mendapatkan rahmat Allah. Ingin kita dikelompokkan sebagai orang-orang yang fi dairatir rahmah. Ya, karena kamu kita baca Al-Qur'an tujuannya hanya itu. Kita sholat untuk itu, bukan untuk mendapatkan surga. Kita untuk mendapatkan surga, ya karena itu kita sholat. Berarti apa? Berarti kalau kita sudah sholat, kita akan berhak masuk surga. Enggak. Kita mendapatkan rahmat Allah, sehingga kalau kita sudah sampai kelompok dairatul rahmah, kita akan mendapatkan fadilah. Berarti apa? Kemurahan Allah, kita akan masuk surga. Berarti tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan untuk beli surga. Tujuannya bukan kita untuk apa? Untuk menuntut kita pasti masuk surga, enggak. Tapi untuk kita dikelompokkan orang-orang yang fi dairatir rahmah. Karena itu sampai Nabi pernah bersabda seperti ini. La yudhilu ahadan amalahu al-jannah. Seseorang tidak akan memasukkan dirinya karena sebab amalnya ke dalam surga. Artinya apa? Seseorang tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya. Maka para sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Dan tidak akan masuk surga karena amalmu juga engkau ya Rasulullah? Kamu bukan masuk surga karena amal engkau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab apa? Wala ana. Aku juga. Aku masuk surga bukan karena amal perbuatanku, bukan karena ibadahku. Walaupun ibadahnya Nabi hebat, bukan karena ibadahnya. Nabi mengatakan apa? Walakin illa ayyataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Kecuali Allah yang memberikan kepada aku dengan kemurahannya dan dengan rahmatnya. Artinya masuk surga itu karena kemurahan Allah. Masuk surga karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi amal ini tidak menjamin kita untuk bisa masuk surga. Bukan berarti kalau sholat pasti masuk surga, bukan. Enggak. Tapi kalau kamu sholat, kamu akan mendapatkan rahmat Allah. Ketika kamu mendapatkan rahmat Allah di dunia, berarti kamu masuk dairatul rahmah. Nanti di akhirat kamu akan masuk ke dalam fadlillah, dairah fadlillah, kelompok orang-orang yang mendapatkan kemurahan dari Allah. Itu balasannya. Jadi bukan karena balasan sholat kita, amal perbuatan kita tidak menjamin kita masuk surga. Tapi karena rahmat Allah itulah
ketika kita ibadah, kita mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga apa? Kita mendapatkan kemurahan dari Allah, sehingga kita bisa masuk surga. Itu jangan seorang pun yang merasa dengan amalnya akan bisa selamat dan masuk surga. Tapi apa? Tapi kita apa? Dengan itu ketika kita melakukan ibadah, kita beramal soleh, ya kita dikelompokkan termasuk dairatul rahmah, sehingga apa? Kita nanti di akhirat akan masuk ke dalam dairatul fadli. Karena itu Nabi mengatakan selanjutnya apa? Dalam hadisnya tadi, fasaddidu wa garibu. Apa fasaddidu? Ai ilzamus sadad, ai as-shawab. Selalulah kamu dalam keadaan menjadi orang yang benar. Selalulah kamu menjadi orang yang benar, yang mana jangan sampai kamu menjadi orang yang menyimpang daripada ajaran agama, jangan berbuat dosa. Wagaribu, saddidu wagaribu. Garibu artinya apa? Teruslah kamu melakukan ibadah terus di tengah jalan. Jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri. Garibu, tetap di dalam jalur syariat, tetap kamu melakukan syariat Allah. Jangan menyimpang, jangan tersesat, tetap selalu. Jangan jadi orang rubuh gedangnya atau pelin-pelan. Ya, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang maksiat. Kadang-kadang ibadah, kadang maksiat. Akeh maksiat daripada ibadah kadang-kadang. Ini orang-orang pelin-pelan. Tapi tetap garibu, tetap kamu dalam keadaan ibadah terus menerus sampai akhirnya kamu selalu mendapatkan guyuran rahmat Allah, sehingga kamu dikelompokkan sebagai orang-orang yang pantas untuk mendapatkan fadlillah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada ayat yang mengatakan gini, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan apa yang telah kamu perbuat. Lah berarti orang masuk surga karena apa? Amal perbuatannya kan. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Padahal tadi katanya orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena apa? Karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menanggapi ayat tersebut? Kalau tadi Nabi mengatakan apa? La yudkhila ahadan amalahu al-jannah. Tidak akan memasukkan surga seseorang itu karena amal perbuatannya. Itu maksudnya apa? Nafyul istihqaq. Nafyul istihqaq artinya apa? Bukan berarti kamu berhak masuk surga. Kalau kamu ibadah karena amal perbuatan kamu, bukan kamu berhak untuk masuk surga. Ini nafyul istihqaq. Tidak ada pertentangan sebetulnya antara hadis ini dengan ayat tadi. Artinya apa? Nabi mengatakan seperti itu artinya apa? Kamu masuk surga itu bukan artinya apa? Hak kamu masuk surga, bukan. La yadkhula ahadan amalahu al-jannah. Orang itu bukan masuk surga karena amal perbuatannya. Nah, terus kalau ayat tadi? Kalau ayat tadi gimana? Adapun ayat tadi itu adalah dzikru sabab dukhulil jannah. Itu menyebutkan bahwa sebab orang masuk surga ya karena dia beramal, sehingga dia menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah di dunia, masuk dairatul rahmah, kemudian di akhirat berarti dia berarti dia termasuk orang yang mendapatkan kemurahan dari Allah, masuk surga karena kemurahan Allah, bukan istihqaq. Sebetulnya malah memperkuat, bukan pertentangan ayat tadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebab amal soleh itu mendapatkan rahmat ya karena mendapatkan nantinya kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang ketika melakukan amal soleh di dunia ini adalah termasuk tasabbub. Apa itu tasabbub? Sa'yun, as-sa'i. As-sa'i itu mencari sabab atau berusaha kalau bahasanya. Berusaha untuk supaya bisa mendapatkan kemurahan dari Allah. Berarti tugas manusia ini apa di dunia? Tugas manusia berusaha mencari sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah, supaya Allah nantinya memasukkan dia ke dalam surga karena kemurahan dari Allah. Bukan kalau beramal pasti masuk surga, bukan, tidak ada hak. Kita tidak punya hak, makhluk ini tidak punya hak, tapi bisa berusaha. Usahanya dengan apa? Melakukan amal, melakukan ibadah,
mendekatkan diri kepada Allah sehingga mendapatkan rahmat Allah dan nantinya mendapatkan kemurahan dari Allah dengan masuk surga. Kayak dalam Al-Qur'an apa? Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat yang nikmat, kemudian dia melaksanakanlah untuk akhirat tadi sa'yah di jalannya, jalan untuk menuju akhirat, kebahagiaan akhirat ini apa? Ya ini hadir majelis ilmu, salat berjamaah, baca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan untuk melanggar perintah Allah. Itu apa? Sa'alaha sa'yaha. Berarti kita telah melaksanakan untuk kebahagiaan akhirat sa'yaha sesuai dengan jalannya. Wa huwa mu'minun. Sedangkan dia termasuk orang beriman. Bukan berarti orang kafir kalau melaksanakan kebaikan berarti masuk surga. Enggak, wa huwa mu'minun. Ini ditekankan wa huwa mu'minun, kalau dia menjadi orang beriman kepada Allah, melaksanakan amal yang menyebabkan dia bahagia di akhirat, maka faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka dalam usahanya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu mashkura, menjadi orang yang disyukuri, artinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti amal soleh itu adalah salah satu bentuk usaha untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah. Barang siapa yang di dunia dia masuk dairatul hikmah. Siapa dairatul hikmah? Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tersesat. Seperti siapa? Fir'aun. Seperti Abu Jahal, seperti siapa? Orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Di dunia dia selalu menjadi orang yang tersesat. Kana ghadan fi dairatil adli, berarti nanti di akhirat dia masuk dalam kelompok al-adl. Dairatil adl itu artinya apa? Mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia masuk, ketika masuk di dunia dairatul hikmah, dijadikan dairatul rahmah. Ya kenapa sih Allah menjadikan Abu Jahal, Fir'aun, Abu Lahab, kemudian orang maksiat, orang yang bodoh itu masuk dairatul hikmah? Ya karena Allah tentukan dia menjadi orang yang dairatul hikmah. Karena itu nantinya dia akan mendapatkan dairatul adli. Tapi ini urusan agama. Kadang-kadang gini, siapapun orang, jadi jangan dianggap kalau dia sudah masuk dairatul rahmah tidak akan masuk dairatul hikmah. Kadang-kadang dua-duanya dapat. Karena itu siapapun orang yang masuk dairatul rahmah, siapapun orang yang masuk dairatul rahmah itu juga tidak akan luput masuk dalam dairatul hikmah. Contoh, ada orang soleh tapi dia sakit. Ada orang soleh kok dia sakit, berarti dia masuk dairatul rahmah karena dia menjadi orang yang soleh, berbuat baik, tapi dia juga tidak kosong daripada dairatul hikmah. Kenapa? Karena dia sampai mendapatkan sakit. Tapi ada orang kadang-kadang masuk dairatul hikmah. Dia orang yang tersesat, dia orang yang menyekutukan Allah, dia orang yang ahli maksiat. Tapi dia tetap kadang-kadang masuk dairatul rahmah, mendapatkan rahmat Allah. Seperti orang maksiat, orang kafir seandainya, tapi dia kaya raya di dunia, sehat badannya. Dairatul hikmah dia, tapi dia tetap mendapatkan tidak luput daripada masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya semasa di dunia toh. Kalau dia sudah dikatakan dairatul hikmah, maka nantinya dia akan mendapatkan dairatul adl. Walaupun tidak luput ada rahmat dari Allah, tetap dia akan mendapatkan mendapatkan daripada keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kana ghadan fi dairatil adli, artinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ya dari ini semuanya, hikmah ini seakan-akan menunjukkan gini, menggambarkan bahwa Allah fil azal, Allah itu disifati dengan dengan fadl, dengan kemurahan dari Allah. Seperti sifat-sifat Allah, Allah memiliki banyak sifat kan? Di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah Al-Ghafur, Al-Mannan.
dan yang lainnya. Banyak sifat-sifat Allah yang menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga disifati al-adl. Seperti apa? Allah itu punya sifat Qahhar, yang maha memaksa. Mumit, Allah yang mematikan. Allah memiliki sifat al-muntaqim, yang bisa menghancurkan. Allah memiliki sifat al-mutakabbir, Allah yang berhak untuk sombong. Ini sifat-sifat apa? Al-adl. Artinya apa? Allah berhak melakukan itu. Nah, dari sifat-sifat Allah semuanya ini, untuk membuktikan sifat Allah ini, karena itu Allah berikan apa? Madhar, madhahir. Madhahir yang ada di dunia ini. Allah berikan madhahir. Allah ciptakan manusia dan segalanya di atas dunia ini adalah untuk apa? Madhahir. Untuk menampakkan sifat-sifat Allah ini, ya seperti apa buktinya? Allah punya sifat mumit. Allah mematikan. Itu banyak makhluk Allah yang dimatikan. Manusia mati, hewan juga mati. Ada sifat Allah apa? Mumit. Allah juga muhyi, Allah juga menghidupkan. Tuh ada yang dilahirkan. Ada orang yang dilahirkan di atas dunia. Ini juga apa? Sifat Allah yang apa? Muhyi. Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Di dunia Allah memberikan rahmat secara umum. Siapapun, bahkan apa orang kafir pun dapat rahmat Allah. Itu dari sifat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahim, sifat khusus rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Ini madhahir-madhahir yang ada di dunia ini, yang Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan semuanya ini segalanya untuk menunjukkan ini loh, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memang ada. Karena itu apa? Allah juga apa? Ghafur. Allah Maha Pengampuni. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa banyak orang yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah sehingga apa? Diampuni dosanya. Tapi juga Allah punya sifat apa? Muntaqim, Allah bisa menghancurkan. Allah punya sifat mudhil, yang bisa menyesatkan. Allah buktikan dengan apa? Dengan adanya apa? Fir'aun. Itu mudhil. Allah hancurkan kerajaan Fir'aun. Allah muntaqim, maha menghancurkan. Ya Allah jadikan dia sampai apa? Menjadi orang tersesat. Allah sampai jadikan dia hancur. Itu memiliki apa? Menunjukkan bahwa Allah punya sifat muntaqim, mudhil dan yang lainnya. Ini sifat-sifat Allah dari apa? Dari madhahir yang ada ini akan apa? Kelihatan. Oh ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu siapa yang ketika apa? Mendapatkan madhar rahmat Allah, ketika dia mendapatkan madhar rahmat Allah, ya seperti orang yang selalu dia melakukan daripada amal-amal yang baik. Berarti dia akan mendapatkan apa? Madhar dia fi dairatir rahmah. Maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan apa? Fadlillah. Tapi kita ketika mendapatkan apa? Madhar apa? Dairatul apa? Hikmah. Berarti kita nanti di akhirat akan mendapatkan apa? Keadilan dari Allah. Ya sifat Allah yang tadi itu. Allah akan apa? Memasukkan dia ke dalam surga. Allah akan menghancurkan dirinya. Allah akan terus gitu. Ini fi dairatil apa? Fi dairatil adli. Nah, kalau sekarang bagaimana? Ya kita ini sekarang seandainya sudah fi dairatir rahmah. Alhamdulillah kita fi dairatir rahmah. Kita hadir majelis, salat berjamaah kita laksanakan. Kita juga baca Al-Qur'an, kita juga berzikir. Kita juga hadir di majelis zikir. Ya, kalau kita sudah berada di madhar dairatir rahmah, berarti apa? Kita syukuri, alhamdulillah. Bukan kita apa? Malah menyombongkan diri. Ya, saat ini alhamdulillah kita masih dijadikan bukan orang yang saat ini ya kita bernyanyi. Alhamdulillah kita mengaji saat ini, bukan bernyanyi. Berarti apa? Kita dalam madhar rahmat Allah. Padahal apa? Padahal kalau kita lihat ya, kita sekarang seandainya alhamdulillah kita baca kitab, bukan baca komik, bukan baca koran, bukan baca malah apa? Novel-novel seandainya yang di situ mendatangkan syahwat. Enggak, alhamdulillah kita baca kitab. Berarti kita mendapatkan apa? Madhar fi dairatir rahmah. Ya berarti kita berharap nantinya kalau kita selalu fi dairatir rahmah, berarti kita berharap nanti akan di akhirat mendapatkan fi dairatil fadli. Artinya apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya akan memberikan pahalanya dan tentunya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang di atas dunia merasa fi dairatil hikmah. Tahu kan dairatul hikmah berarti orang-orang yang tersesat,
orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang melakukan maksiat. Kita menjadi orang yang berada di madhar dairatul hikmah. Maka apa? Maka ya bukan dia seakan-akan tidak terima dengan ketentuan Allah. Tapi ketika dia berada dalam dairatul hikmah, kenapa sih ana maksiat? Kenapa sih ana minum khamr? Kenapa sih aku kok seneng joget ya? Kenapa kok ana lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu kamu harus paham. Selamatkan diri kamu. Bukan malah menuntut kenapa kok aku harus masuk tempat orang yang lupa kepada Allah. Ya karena itu kamu kalau sudah masuk dalam dairatul hikmah, ya kamu harus waspada, selamatkan diri kamu. Jangan kamu terus melakukan itu perbuatan. Kalau kamu teruskan bahaya loh. Kenapa? Fala yalumanna illa nafsah. Maka tidak ada yang bisa salahkan kecuali dirinya sendiri. Kalau orang masuk dairatul hikmah bukan menyalahkan Allah, tapi salahkan diri kamu. Fala talumanna illa nafsak, jangan kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri. Kenapa? Kok gak sampai menyalahkan diri sendiri? Loh, masjidnya ada kok. Masjid ada ini. Mau masuk masjid bisa. Kok bisa kamu kecantol di alun-alun? Kok bisa kamu kecantol di warung-warung? Padahal masjidnya ada. Niat i'tikaf ada. Menghidupkan antara maghrib dan isya bisa. Baca Al-Quran di dalam masjid bisa. Sholat berjamaah bisa. Tapi kok bisa kamu kecantol di mana? Di warung-warung. Atau kamu malah lihat televisi sekarang. Padahal masjidnya ada. Kamu bisa masuk dairatul rahmah. Pilihan kamu, usaha kamu itu bisa. Tapi kenapa kok kamu tidak melakukan itu? Padahal masjidnya ada. Kemudian kalau dilihat ya, orang yang mengajarkan ilmu juga ada, di mana-mana ada. Majelis ilmunya banyak. Tapi kenapa kamu kok malah kecantol di kafe? Kok kamu duduk-duduk di kafe? Padahal majelis ilmu bisa. Orang yang mengajarkan ilmu banyak. Bisa kan milih? Sekarang seandainya ada orang, ya saat ini orang ada yang berada di masjid ini, ada orang di luar. Yang di luar bisa nggak masuk masjid? Bisa. Tapi kenapa tidak mau? Berarti kan karena dirinya sendiri nggak mau berusaha untuk masuk dairatul rahmah, untuk masuk kepada tempat-tempat yang di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang itu harus berpikir, tugasku ini sebagai makhluk ini apa? Jangan mempertanyakan tentang Khalik, ciptaan Allah yang menciptakan. Kita yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi makhluk itu apa tugas kita? Tugasnya apa? Harus berusaha masuk dairatul rahmah supaya nanti akan mendapatkan dairatul fadl di akhirat. Jangan masuk dairatul hikmah, akhirnya nanti kamu di akhirat masuk dairatul adli. Karena itu manusia harus berpikir sebagai dirinya menjadi makhluk Allah. Jangan berpikir kepada penciptanya. Jangan berpikir kepada penciptanya. Kenapa sih Allah kok menjadikan aku seperti ini? Jangan berpikir. Lah kan Allah kalau menghendaki aku dapat hidayah kan bisa. Ini berarti Dia bukan berpikir kepada dirinya sebagai makhluk, tapi berpikir Khalik. Allah kan bisa memberikan aku hidayat. Allah kan bisa memberikan aku hidayat, bisa masuk ke masjid. Kenapa Allah gak kasih? Ini kamu berpikir tentang Khalik, bukan berpikir tentang kamu sebagai makhluk. Sama halnya dengan ada orang, seorang ulama, orang yang alim, seorang guru bikin pondok. Ketika bikin pondok, di pondok kan ada peraturan. Dia yang bikin peraturan. Setelah dibikin peraturan, kemudian murid mengatakan, kenapa kok guru bikin peraturan seperti ini? Kan harusnya guru membuat peraturan seperti ini. Loh, kamu jangan memikirkan orang yang punya pondok. Kamu jangan mempertanyakan guru tadi membuat peraturan. Kamu sebagai murid itu harus patuh dengan peraturan. Allah menciptakan semuanya ini, Allah jadikan kamu sebagai makhluk. Tugas kamu apa? Taat kepada Allah. Laksanakan. Bukan mempertanyakan, kenapa Allah kok gini? Kenapa kok Allah tidak memberikan aku hidayat? Kenapa kok Allah menjadikan aku seperti ini? Ini seakan-akan dia menjadikan hujah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dirinya
Supaya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan itu tugasnya apa makhluk. Tugasnya makhluk apa? Lihat kamu sebagai diri kamu sebagai makhluk. Bukan kamu mempertanyakan Khalik. Itu bukan tugas kamu. Nah, karena itu ya kita semuanya ya di dalam dunia ini hati-hati ya kita bisa di dalam dairatul rahmah. Kalau kita selalu di dalam madhar dairatul rahmah, kita selalu di tempat-tempat yang ada rahmat Allah, maka sudah akan pasti kita akan mendapatkan apa? Fadlillah. Bukan hak. Bukan mendapatkan hak pasti masuk surga, tapi mendapatkan kemurahan dari Allah, nanti di akhirat bisa masuk surga. Tapi kalau kita selalu di dalam dairatul hikmah di dunia ini, selalu kita melanggar, selalu kita menjadi orang yang tersesat, maka kita nanti akan masuk ke dalam dairatul adl. Apa dairatul adl? Ya tentunya keadilan Allah. Sebagaimana kamu melakukan di dunia perbuatan maksiat jauh dari rahmat Allah, tidak berada di tempat-tempat yang selalu mendapatkan rahmat Allah, berarti kamu akan mendapatkan keadilan Allah, yaitu masuk neraka dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tanda-tandanya orang masuk dairatul rahmah dan nantinya akan masuk dairatul fadli apa? Selalu dimudahkan untuk urusan apa? Urusan ibadahnya. Kalau melakukan ibadah mudah, senang, semangat, itu berarti orang-orang yang masuk dairatul rahmah. Nantinya akan masuk dairatul fadli. Tapi kalau selalu dia mudah untuk apa? Dalam apa? Dairatul hikmah, selalu beramal, ya jelek dia. Selalu maksiat, wow, semangat untuk maksiat. Ibadah, wabot, hati-hati, waspada. Kamu berarti dalam dairatul hikmah. Kalau sudah dairatul hikmah berarti nantinya apa? Masuk dairatul adil. Karena itu ini kita harus selalu pikirkan. Ini hikmah di antara contoh pertama hikmah yang dibuat oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya. Kalau kita selalu pikirkan ini, ya Allah, aku kok maksiat. Ya, ini bahaya ini. Kalau terus aku turuti ini maksiat, nafsu selalu aku turuti, ya berarti aku jangan-jangan kelompok dairatul hikmah. Nah, kalau dairatul hikmah nanti larinya kemana? Dairatul adli nanti di akhirat. Wah, bahaya ini. Harus aku selamatkan. Aku harus apa? Berhenti daripada maksiat. Aku harus masuk dairatul rahmah, masuk tempat-tempat yang di situ banyak turun rahmat Allah, sehingga apa? Selamat dirinya daripada apa? Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan apa? Rahmat, selalu mendapatkan hidayat sehingga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nantinya Allah tidak haramkan kita untuk mendapatkan fadlillah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar, dan nantinya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.